Tes 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 satu dua tiga tes tes satu dua tiga. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjut lagi nonton anime yang judul Bocchi the Rock episode kelima kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu bisa dibilang pemulaian lah ya, bahasa untuk memulai band gitu ya. Akhirnya mereka foto ya, istilahnya mencari tempat spot foto untuk berempat gitu ya, dan akhirnya dapet. Dan si Bocchi ya bisa dibilang seperti biasa gitu ya, tetap suram gitu ya, tetap bisa kita relate banget sama Bocchi kayak gitu ya. Tapi ya intinya episode sebelumnya menurut gue menarik banget gitu. Gue penasaran banget episode ini lanjutannya, soalnya kemarin mereka itu udah ngebagi-bagi tugas gitu ya. Kayak ada yang mainin media sosial, terus ada yang bikin lagu gitu ya, bahasanya arrangementnya. Nah kalau yang Bocchi bertugas sebagai penulis lirik gitu ya. Dan akhirnya dia berhasil nulis lirik yang awalnya dia pengen nulis kayak yang penting bagus gitu ya, tapi ya istilahnya di akhir dikasih ini sama si Rio gitu ya. Dan akhirnya apa tuh namanya disuruh bikin lirik yang sesuai dengan keinginan daripada si Bocchi, meskipun agak sedikit gelap gitu ya, meskipun agak sedikit suram, tapi ya itu Bocchi gitu ya. Oke, gue penasaran nih apakah mereka bakal tampil gitu ya, soalnya jujur aja setelah 5 episode gitu ya, maksud gue belum ada kayak apa namanya yang bener-bener lagu gitu lah bahasanya, yang bener-bener lagu, karena kan ini kan anime musik gitu ya, jadi pasti harusnya ada lagunya gitu ya. Tapi ya kita sampai mulai untuk episode ke-5 dari Bocchi the Rock. Oke, episode 5 kita mulai saja. 1 2 3. Starry. Hari gajian. Yata. Yata. Hmm. Darah dan air mataku. Ya, hancur semua. Sama tinggal uang. Iya. Iya, kerja tambahan. Ya, dua ekstrovert. Iya. Yang tiga mau kerja. Menjual hatiku. Iya. Lalu gimana bisa tampil kalau ngejual gitar ya? Oh, udah selesai. Let's go. Gimana nih? Aduh, gak dengerin dong. Ini mungkin nanti ya pas udah tampil nih kita dengerin ya. Yeah. Ya, dia cemburu. Si guy. Dia berlaku seperti anjing. Ya. Ya. Oke, jadi saya lagunya udah jadi gitu ya. Jadi saya, ya, mereka pengen tampil bulan depan. Dan saya pengen, kalau misalkan pengen ngeproduksi album itu ada biayanya cuy, lebih. Dan si Boccia nggak mau kerja lagi gitu ya, apalagi kerja yang istilahnya banyak gitu ya. Jadi ya sampai literally sampai ngejual gitar ya, literally lu ngebangun game demi apa, demi bisa nyanyi lu jual gitar aja. Bisa apa tuh,
gitaris lu itu jual gitarnya gitu demi gak kerja gitu. Emang si Boci aja. Sumpah jujur aja ya, gue yakin banget ini entah kenapa mungkin autornya itu gue yakin banget itu tuh adalah orang yang sama seperti kita cuy. Istilahnya bener-bener kayak introvert banget terus yang ngerti banget gitu loh. Makanya dia tuh ngebuat karakter Boci itu serelate itu gitu loh. Jadi nggak cuma karakter yang memang menyendiri atau kayak gimana, tapi bener-bener Boci ini apa ya? Serelate itu gitu loh istilahnya. Dari segi kayak dia tuh ngehayalnya, dari segi dia itu kayak struggling, malu-malu, gugup dan lain-lainnya. Meskipun gak separah itu ya masukkan di real life gitu ya, tapi jujur aja Boci ini bisa bilang kayak penggambaran paling relate kalau menurut gua untuk para Hitori Boci gitu ya. Untuk orang-orang yang introvert menurut gua Boci ini yang paling apa ya, yang paling realistis lah kalau menurut gua. Kandidat band Agustus. Hmm, pengalaman. Oh, oke. Ya nggak serius ya. Paling tujuan utamanya si impiannya gitu loh daripada si ini Nijika. Iya, disimpan maksudnya. Ya situasinya istilahnya sebenarnya si kakaknya ini sebenarnya ini sih. Pengen agak mereka tuh banyak latihan sih sebenarnya. Karena mereka tuh latihan aja feeling gue ya kayak seinget gue kayak latihan pun yang satu band tuh kayak belum pernah deh sebelum si ini datang. Oke lagunya ada gitu ya tapi latihan dulu sih banyak keterampilannya gitu loh. Oke. Loh biru itu kenapa? Oh dia lari ya. Lari-lari nih. Hmm. Sabtu depan oh audisi. Bagus. Ya di foto lagi. Agresi alih-alih kepatuhan. Iya. Oke, latihan. Let's go. Kita Sabtu Sabtu ini Sabtu depan ini kayaknya ini nanti. Sabtu depan Sabtu yang literally Sabtu depan anjir. Kalau misalkan benar-benar kayak tampil minggu depan gitu ya. Ya, tapi mereka kalau bisa tampil bulan depan. Ya, Boci langsung ya. Jadi kita langsung bisa gitu. Coba kayak nulis lagu kayak gitu. Tapi ya masih ini. Ya dia masalah itu ya itu masalah percaya dirinya sebenarnya. Secara
teknik dan kemampuan Bocce emang nggak kalah, coy. Cuma masalah kepercayaan diri aja untuk tampil depan ini, depan publik. Seco. Iya, insecure bukan insecure apa ya, nggak percaya diri ya. Iya. Iya. Hmm. Kita Chan. Dua. Gila. Dia kemen kemen aja. Pertumbuhan aja itu. Dia dia jadi ikemen aja. Gondrong berponi. Itu bocil, oh my god. Iya. Oh, oke. Ya teknik lah maksud gak kemampuan ngeband lah. Iya, berlatih. Hmm. Oh. Ya, seneng dia. Menuju menjadi manusia. Tapi Bocil udah bisa, sumpah deh, Bocil itu udah bisa menghandle rasa insecurity-nya dia gak sih? Insecurity, tapi rasa percaya dirinya dia. Rasa tidak percaya dirinya maksudnya. Hmm. Jenis bandnya apa yang kau ini? Oke. Orang memujiku.
Exposure. Guitar Hero. Hmm. Budokan. Melampaui. Hmm. Sebagus kabat animasi di Bocil The Rock aja bener-bener halus banget. Sumpah ini yakin banget ini animatornya bikin sampel dari diri dia ini feeling gua. Bagus banget anjir gila. Maksudnya pergerakannya itu halus gitu ya. Cloverbox emang ya. Oke, gimana nih? Let's go Boci. Hmm. Please lagu please. Sumpah please lagu asli gue pengen dengerin lagunya mereka. Gitar kesendirian dan planet biru. Oke. Oke. Kita dengerin please. Please nyanyi please. Lagu sama nggak kayak gue opening sama ending? Harusnya beda dong. Oke. Let's go Boci. Semoga suka gua suka banget ngelihat perkembangan Boci itu loh. Let's go Boci. Gila suara gitarnya. Wah gila sih. Gila. Keren, keren. Keren, 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 keren. Dan di sini bukan sama lagunya doang ya, maksud gua kayak monolog daripada si Boci sendiri yang bener-bener menurut gua kayak menunjukkan banget gitu loh, kayak dia mulai kayak apa ya, serius gitu ya. Dan juga itu kayak development daripada si Boci sendiri. Oh my god. Gimana nih? Ya, oke, kritikan ya. Iya, masukan. Nggak mas, emang nggak mau jujur emang. Iya, yes, ada ya. Iya, bikin sedih aja, bikin drop aja. Iya, oh my god, Boci, Yata. Aduh my god, sumpah. Bangga gue anjir, bangga cuy. Hmm.
Ya, gambarannya bendungan Tegisawu kenapa ini muntah maksudnya? Ya tadi misalnya ya apa tuh namanya? Berarti memang belum 100% dia ini ya istilahnya. Berarti emang benar masih struggling. Saya secara kemampuan Boci itu benar-benar bagus cuy. Bahkan tadi sebut sebagai ini ya. Hmm. Gila Rio. Oke. Oke. Iya, ada dua penghalangan lah bahasanya. Pengalaman bermain secara kelompok sama insecure-nya, bukan insecure apa? Tidak percaya dirinya si Boci, cuy. Iya, karena dia ada merasakan bakat dari si ini ngakuan dia. Dipuji lah bahasanya. Makanya itu puji dia tuh seneng gitu kan. Nah, dia bakal puji kan? Nah, itu matiin dulu airnya. Mau buang air. Dia kasih pressure malah. Astaga. Aduh, astaga. Gak pandai mengasih pujian emang si Tencho ini. Ah, sia. Sundere emang ya Sundere. Hmm. Baik berarti kakaknya ya. Siskon. Oh. Hmm. Ya. Ya. 5 orang gue mau jual ke siapa? Dia. Ini tangan orang asli anjir. Inu. Lah anjingnya diundang juga. Ya, jadi satu. Enggak, itu kebingungan. Siapa harus kasih siapa lagi satu lagi? Ya, gak punya temen air. Ada semoga sekamat aja baci sumpah asli. Bocisaurus. Godzilla Boci. Iya lucu banget.
Oke. Ini kuning baru kali ya. Pandangan. Oke. Ya, itu untuk episode kelima dari Boci The Rock ya. Ya itu tadi untuk episode kelima dari Boci The Rock. Mood ya episode ini benar bagus banget gitu ya. Akhirnya gitu ya setelah 5 episode akhirnya kita denger lagu pertamanya benar tampil ya. Maksud gua bukan lagu apa tuh lagu bandnya yang kayak lagu opening sama ending gitu ya. Jadi benar-benar lagu yang ada penampilannya gitu ya setelah 5 episode gitu. Dan kemudian lagunya enak dan jujur aja bener-bener yang gue suka adalah gue tadi lupa ya, pokoknya lagunya enak gitu ya. Gue nggak tahu itu lagu apakah itu lagu asli lagu beneran pertama kali atau lagu opening apa lagu ini, soalnya jujur aja lagu opening sama endingnya gue juga agak lupa gitu, soalnya gue ngedengerin itu pas nonton doang gitu. Mungkin itu lagu baru sih ya harusnya ya, soalnya liriknya pun juga bagus sih kayak gitu. Jadi yang gue suka selain dari penampilannya adalah monolog daripada si Boci sendiri, dimana nunjukin banget bahwa kan bisa bilang kayak highlight utama dari episode ini adalah pertumbuhan gitu ya. Bisa bilang pertumbuhan daripada bandnya mereka gitu loh. Bandnya mereka saya kayak menunjukkan pertumbuhan itu tuh kayak gimana. Makanya si Rio ngasih saran tadi kayak jadi ikemen kayak gitu kan. Jadi ikemen terus apa gitu. Padahal ya pertumbuhan itu maksudnya adalah mereka itu sebagai band, tekniknya mereka bagaimana cara mereka ngeband gitu ya bahasanya, kata si Nijika gitu kan. Jadi istilahnya ya kayak begitulah. Dan si Boci sendiri sebenarnya itu tuh sebenarnya ada di dalam dilema gitu loh bahasanya. Jadi selama latihan dan lain-lain dia tuh kayak selalu yang namanya kayak terini sama dilema gitu loh. Sebenarnya apakah ini yang gue inginin gitu loh bahasanya. Gue pengen ngeband apakah gini. Pokoknya tadi ada dilema tersendiri lah dari si Boci. Nah, makanya tadi akhirnya si Dijika kan ngajak ngobrol kayak impiannya dia tuh pengen ngebuat band dan bahkan lebih tinggi daripada Budokan gitu loh. Jadi bener-bener bener-bener si Nijika ini memang punya mimpi tinggi untuk ngebuat band kayak gitu. Dan karena hal itulah akhirnya tadi si Boci gitu ya, karena denger impian itu dan lain tadi makanya ada monolog sebelum akhirnya pas mereka lagi main lagu gitu ya, monolog dari Boci di mana kayak dia tuh nggak mau bandnya itu berhenti di situ gitu ya. Di sini nggak menghalangi bandnya mereka, terus dia pengen mewujudkan impian daripada si Nijika kayak gitu. Itu jujur aja itu menjadi salah satu hal yang gini, gue tuh bukan cuma sekarang doang ya, gue itu selalu bilang bahwa gue itu suka banget karakter yang menuju menjadi lebih baik gitu. Jadi kayak dari karakter yang awalnya begini jadi kayak lebih baik, itu gue suka banget gitu, berjuang untuk menjadi lebih baik gitu loh istilahnya. Dan si Boci ini gue jujur aja gue suka banget sumpah. Makanya mungkin kalau disebutkan gitu ya istilahnya best waifu 2020 fall 2020 mungkin gue bakal pilih Boci karena memang Boci ini bener-bener apa yang gue pengenin banget gitu loh bahasanya, dimana dia tuh berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan gue di sini ngelihat pertumbuhannya si Boci, gue kayak aduh gue bangga banget cuy, sumpah gue bangga banget kayak dia mulai kayak bisa tampil gitu ya. Tadi meskipun cuma sebentar dia menunjukkan kemampuannya dia gitu kan, makanya pada kaget gitu ya. Misalnya si Rio, si Dijika itu pada kaget, bahkan si manajernya sendiri pun akhirnya udah bisa membaca gitu ya potensi daripada si Boci. Maksud gue kayak Boci itu udah berkembang sejauh ini gitu loh, yang sebelumnya kayak cuma diem gitu ya bahasa di kamar, cuma bisa berangan-angan akan mimpinya dia. Sekarang dia sudah bisa melangkah gitu loh bahasanya. Itu aduh gue bangga banget sumpah Boci asli. Gue pokoknya suka banget lah istilahnya sama karakter yang kayak begitu gitu loh. Dan ya bisa dibilang intinya ya meskipun kayak gitu masih ada komedi juga ya, kayak misalkan si Boci nggak mau kerja kayak gitu ya, bahkan sampai mau ngejual gitar tadi ya. Terus karena tadi album mahal, terus apalagi tadi ya tiket ya bahasa, dan dia nggak punya temen untuk dia mau ngejual tiketnya tuh ke siapa gitu ya. Harus ngejual 5 tiket tuh, tiket gue mau kasih siapa, gue gak punya temen gitu. Si Boci itu lucu banget sumpah. Jadi ya intinya kayak gitu. Jadi gue suka banget lah sumpah sama Boci The Rock kayak gitu ya. Oke, segitu aja untuk episode ke 5 dari Boci The Rock. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 6 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.